Kita record. Mada darusna fid darsil awal. Fid darsil awal nadrus an inna, Bu ya. Ada inna dan la'alla. Ada 6 pembahasan ya, kalau nggak salah ada 6. Inna dan la'alla. Apa kaidah inna dan la'alla? Sama ya kaidahnya. Menasabkan ism dan merofakan khobar. Nah, merofakkan ya, menasabkan ya, memansubkan isam dan merofakkan khobar. Khobar. Baik. Nah, yang kita pelajari ini ada yang isemnya domir sama isem dohir. Jadi kalau isem dohir pasti ketahuan, Bu ya. Inna darsa sahlun. Nah, tapi kalau yang domir ini, nah itu jadinya domir apa, Bu? Yang sebelumnya kalau nggak ada inna adalah jadi domir munfasil. Tapi kalau dimasukkan inna, domirnya jadi apa? Domir Muttasil. muttasil. Huwa tajirun menjadi Inna innahu tajir. tajirun. Jadi eh pembahasan mansubnya hilang di sini, bukan hilang ya, tapi mansubnya di sini tidak ketahuan, Bu ya, atau bersembunyi. Jadi mansubnya ini tidak ketahuan sama sekali. Gitu, Bu ya. Nah, seperti itu. Kalau domir memang mansubnya selalu tidak apa, Bu? Tidak Kelihatan. ketahuan. Tidak kelihatan. Kemudian yang kedua, apalagi, Bu? Selain inna dan la'ala. Oh ya, untuk secara makna apa, Bu, dari inna dan la'ala sebelum kita masuk ke poin kedua? Secara makna itu inna Maknanya dalam apa Ala kalau inna? sesungguhnya. Ala Kalau semoga. la'ala semoga. Semoga nah. kemungkinan. Baik. Kemudian selanjutnya ada A ketemu am, Bu ya. Jadinya Atau apa, Bu? A ketemu am. Harus itu langsung dijawab. pertanyaan pilihan. Ya, pilihan ya, jawab pilihannya langsung. Jadi tidak ada naam atau la, La. gitu ya. Ya. Tidak ada naam, tidak ada la. Kemudian ada apa lagi, Bu? Poin yang ketiga. Ada Datu, datu. tuh Du. Wah, wadatu. Di sini kita fokus ke du dan jamaknya. Datu dan jamaknya, gitu, Bu ya. Du jamaknya apa, Bu? Zawu. Dawu. Datu jamaknya apa? dawat. Dawatu. Dawatu. Jadi setelah dawatu, apa setelah yang kita sebutkan tadi, du jamaknya dawu, datu jamaknya dawatu, itu harus apa, Bu, kata tersebut? Kalau Majrur. sebelumnya ada 4 Majrur. kata ini, naam. Majrur apa? Mudhafun Ilaihi. ilaihi, gitu ya. Mudhafun ilaihi. Nah, di sini ada pertanyaan tentang du. Nah, kalau du itu cara pemakaiannya gimana, Bu? Untuk kata yang sebelumnya mudzakkar mufrad. Kalau dawu mudzakkar jamak, gitu ya. Jamak. Zakar jamak. Kalau datu untuk mu'anas mufrad. Mufrad. Kalau dawatu mu'anas Jamak. Ya. jam. Nah, selanjutnya di kata golin. Nah, apa artinya golin? Mahal. Hal. Nah, mahal ya. Nah, aslinya golin itu ada huruf apa, Bu? Yang Ada ya. hilang di sini huruf apa? Nah, ya-nya menghilang ya. Karena suatu hal ya. Jadi dia dimunculkan ketika apa yang kita pelajari? Ya-nya kembali lagi. Atau dia Muannas. panas. Yang kita pelajari aja, Bu. Kembali ketika jadi Panas. Muannas. Panas. mu'anas. Golin mu'anasnya apa? Goliyatun. Goliyatun. Naam, goliyatun. Alkitabu golin atau goliyatun? Golin. Goliyat. Naam, golin. Gitu ya. Jadi tergantung pemakaiannya. Kalau golin untuk kata mudzakkar, kalau goliyatun untuk kata apa, Bu? Mu'annas. Muannas. Kemudian ada al-adadani. Jadi ada mi'ah sama alfun.
Mi'atun sama alfun ini adalah kaidahnya sama. Yaitu apa, Bu? Setelahnya harus apa, Bu? Mufrad majrur. Mufrad Mudhofun, majrur. Lalu mufrad dan majrur, majrur. mudhofun ilaih. Apakah harus dijamakkan? Tidak Tidak. mufrad harus Tidak ya. Jadi hanya majrur mudhofun ilaih. ilai. Otomatis bilangan tersebut atau bilangan 100 dan alfun itu menjadi apa, Bu? Mufrad. Mudhof. Mudhof. Mudhof, Bu. Mudhof, Hmm. mudhof. Misalkan kalau 1000 siswa berarti apa? Alfun 1000 siswa. Alfun. Alfu Alfun Alfu ya. Tolibin. Alfu Alfu tolibin. oh iya Jadi kalau tolib. 1000 siswa alfu tolibin. Kalau 100 siswi. Jadinya apa 100 siswi? Mi'at Mi'atu Mi'atu tolibatin. tolibatin. Hmm. Tolibatin. Mi'atu tolibatin. tolibatin ya. Jadi tidak perlu dijamakkan kalau bilangan ini. Nah, nanti ketika ketemu bilangan belasan itu lumayan mikir loh ya. Ini bilangan yang paling mudah yang kita pelajari. Beda sama yang semester lalu Bu ya, semester 2. Wah, lumayan juga Bu semester 2. Baik. Adab su'atsani ini pembahasannya hanya 2 saja, yaitu apa Bu? Laisa wa Laisa dan takdimi khobaru inna ala miha. takdimu jawazu ya. Jawazu takdimi khobari inna alas miha. Apa artinya yang kedua tadi? Eh, Dia Diperbolehkan. mendahulukan khabar ini Dibolehkan dari mendahului isim. khobar sebelum isim. Pada Nah, daripada isemnya. Nah, jadi biasanya khobar yang didahulukan tuh khobar yang gimana, Bu? Nah, kemarin udah saya jelaskan. Majrur atau zorof. Apa? Jar majrur atau zorof. Jar wa majrur atau zorof. Kalau secara makna adalah keterangan keterangan tempat tempat dan atau kepemilikan. keterangan kepemilikan. Nah, kemudian, kalau misalkan, coba dimasukkan inna ya. Misalkan jangan ini. Li arba'atu a'mamin. Saya mempunyai 4 paman. Li arba'atu a'mamin. Berarti gimana? Arba'atu Innali. Tambah innali. ali arba'atu Kok arba'atu? arba'a Innali innali arba'a ta. Mansub Gimana ya. Arba'ata. Ya. Innali arba'ata. Apa? tadi apa Ustaz lupa. Arba'ata a'mamin. Ya. Saya mempunyai 4. Sesungguhnya saya mempunyai 4 paman. Ya. Jadi harus mansub di apa isemnya ya. Isemnya arba'atu menjadi arba'ata. Jadi innali arba'ata apa Bu? Ba'ata a'mami. Mamin. Kemudian untuk Laisa ini adalah kata kerja yang gimana Bu? Masih ingat nggak pengertiannya? Fi'lun Mudah adin apa? Nanti nafis jamid. Jamid Nakis jamid. Nah, apa yang dimaksud dengan nakis? Ayo, masih ingat nggak? membutuhkan Apa khobar itu? yang karena jamid itu dia karena tidak membutuhkan subjek dan objek. Bukan. Itu yang nakis, Bu. Oh Itu yang yang nakis. yang jamid itu Jamid bentuknya tidak akan berubah-ubah. Kalau jamid bentuknya apa jenis katanya tidak berubah-berubah ya. Jadi tetap fi'lun madin selamanya. Tidak bisa jadi kata kerja yang lain, tidak bisa jadi kata yang lain pokoknya. Ya. Jadi jenis katanya tidak bisa berubah. Hanya berubah di segi domirnya saja, Bu ya. Domirnya saja berubah-berubah. Nah, tadi yang nakis, apa maksudnya nakis? Dia tidak membutuhkan fa'il atau fa'il dan objek. Tapi yang dibutuhkan apa? Isem dan khobar yang mansub. Gitu ya. Dia butuhnya isem dan khobar yang mansub. Bisa dipahami di sini? Laisa, gitu ya. Kemudian, apa lawan katanya dari nakis?
Nah, apa lawan kata yang dari nakis? Biar dari semester 3 kita bisa membedakan antara kata kerja nakis dengan yang lain. Apa lawan kata yang nakis? Tamun. Yang mana dia? Tam. Tamun. Apa yang dimaksud dengan tam berarti? Fi'il Dia yang membutuhkan membutuhkan fa'il dan maf'ul. fa'il atau fa'il dan maf'ul. Gitu ya. Karena ada kata kerja itu tidak butuh maf'ul, Bu ya. Banyak kok, banyak. Kata kerja tidak butuh maf'ul, banyak. Nah, seperti itu Bu ya, laisa. Coba dihafalkan laisa, coba teruskan. Laisa, laisa, laisu. Ayo, Muraja. Laisa, Laisa laisa, lasna. laisa, laisa, Lastuma lastum. Lastum. Lasti lastuma Lasti, lastunna. lastunna, Lastu lastu. lasna. Nah, gitu ya. Baik. Pelajaran ketiga. Ini lumayan banyak, ada hamzah dan ba ya. Yaitu ada ismu tafdil. Nah, ismu tafdil yang kita pelajari ada berapa bentuk, Bu? Isim tafdil. Ada dua. Ada berapa gambaran? Nah, surah Al-Ula itu maknanya apa? Surah Al-Ula. Lebih dari. Lebih dari Nah, lebih ya. Yang mana susunannya apa, Bu? Pasti ismu tafdilnya itu polanya apa? Kalau ismu tafdil dipastikan polanya apa? af'alu. 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 Naam, af'alu, sahih. Nah, cuma susunan untuk yang surah Al-Ula gimana? Af'alu ditambah apa? Min. 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 Naam, af'alu ditambah min. Apakah ada kata mu'annasnya dari ismu tafdil af'alu? Ada nggak Bu af'alatu? Tidak. Nggak ada ya. Jadi kalau kabirotun ismu tafdilnya apa kabirotun? Sama. Baru. Ya apa? Akbar. Baru. Baru. Kalau kosirotun apa tadinya? Aksoru. Aksoru. Naam, soru. Kalau kasirotun apa? Aksaru. Aktaru. Naam. Kemudian setelah kita belajar yang surah Al-Ula, berarti surah Asani gimana Bu Asaniyah? Surah Asaniyah, maknanya apa? Paling. 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 Paling atau ter ya, atau ter. Nah, di sini apa susunannya? Itu. Itu Pak. Mudaf mudaf ilaih. Nah, mana yang mudhaf? Mudaf Kata bendanya atau isim tafdil. af'alunya? Mudhafnya af'alunya. Mudhafnya itu adalah af'alu. Kemudian mudhafun ilaihnya adalah kata bendanya. Kemudian lakinna. Nah, kita belajar juga lakinna dan ka'anna. Lakinna di sini termasuk saudarinya mana, Bu? Saudara yang mana? Saudarinya Ina. Inna atau Laisa? Oh iya, inna ya. Apa berarti kaidahnya? Menasabkan isim Yan? dan Sobat isma wa yarkhabul. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Sama-sama ya kaidahnya, tapi maknanya beda. Kalau lakin artinya apa? akan tetapi. Tapi. Kan tetapi. Kalau ka'anna? Seakan-akan. Akan. Seakan-akan. Sekarang yang ba. Masya Allah, yang ba. Ada 4 pembahasan, Masya Allah. Dan satu pembahasannya lumayan panjang ya. Al-a'dad al-murakkabah. Ini lumayan sulit. Apa artinya Bu al-a'dad al-murakkabah? Angka belakang. Bilangan bersusun. Bilangan yang tersusun. Bersusun. Maksudnya bersusun ini berarti bilangan berapa, Bu? Dari berapa ke berapa? Kata dari dua sampai 19. Dari 11 sampai 19. Dan kaidah ini 11 sampai 19 dibagi 2, Bu ya. Yang A sama yang B. Kalau yang A itu yang gimana, Bu? Bilangan apa Yang saja yang 11 A? dan 12. 11 dan 12. Sahih. Apa kaidahnya itu? Dua-duanya selalu mengikuti makdudnya dari jenisnya. Sahih. Yuwafiqanil ma'dud. Sahih. Yuwafiqanil ma'dud. Atau yutabiqanil ma'dud. Sesuai ya. Sesuai dari segi jenisnya. Kemudian selanjutnya dari yang B. Yang B bagaimana, Bu? Dari bilangan Bagian berapa? 13 sampai
19. 19. 19. Apa kaidahnya? Bagian pertamanya Ki. Bagian berlawanan awal dengan berlawanan dengan ma'dud. Bagian awal berarti apa? Sebutannya bagian Bagian awal. Al-juz balikan ya. Al-juz. Al-juz'ul awal yukhaliful ma'dud. Berarti kalau 13 mana juz al-awalnya? Satunya apa tiganya? 3. Tiganya. 6. Tiganya ya. Nah, berarti tiganya ini harus yukhalif. Harus berlawanan dengan ma'dudnya. Kemudian al-juz al-tsaninya gimana, Bu? Harus Yuwafiq. yuwafik. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan juga bilangan kedua itu semuanya harus disamakan ya, harus sepakat dengan apa? Dengan Ma'dud. jenisnya, gitu ya. Kalau yang A bagian juz al-awal tetap sama, kalau yang B juz al-awal dia berbeda atau berlawanan. Nah, apa yang terjadi di angkanya? Kan angkanya gimana, Bu? Enggak kayak biasanya, Bu ya. Semuanya diakhiri dengan apa, Bu? Dengan Fathah. fathah. Angkanya ya, adatnya semuanya diakhiri dengan fathah. Fathah saja, Bu ya. Ada yang tanwin enggak, Bu? Enggak ada. Ya. Tidak ada. Kemudian madutnya gimana kalau madut? Kalau Mufrad, madutnya gimana? mansub. 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 Mufrad, mansub. Nah, itu kaidahnya. Mufrad dan mansub. Coba kalau 12 rumah, jadinya apa, Bu? 12 rumah. 12 rumah isna asyaroto baitan. 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 Kalau 15 masjid, gimana, Bu? 15 masjid. 12 masjid Khamsatu asyaro masjidan. Khamsatu Sata asyara Asara Dan Masjidan. masjidan. Gitu, Bu ya. Ini adalah yang kita pelajari di pelajaran 3 ini hanya ma'dud yang mudzakkar, Bu ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu al-fadul uqud. Al-fadul uqud ini bilangan apa, Bu? urutan. Puluhan. Ya. Al-fadul uqud, Bu. Bukan Ya, urutan, tapi puluhan. puluhan. Al-fadul Oh uqud. ya, Bu Dewi. Nah, jadi bilangan puluhan dari berapa, Bu? Apakah dari 10? 20. Dari 20. Enggak ya. Enggak, 10, Bu, tidak termasuk bilangan puluhan. Kalau dalam bahasa Arab, dia termasuk al-adat al-mufrodah, bilangan satuan. Berarti dari Gitu, Bu ya. 20. Ya, dari 20 sampai 90. Secara genap, Bu ya. Nah, jadi 20, 30, 40 sampai 90. Coba dihafalkan, Bu. Yang pertama adalah ishruna. Terus apa, Bu? Teruskan. Salah. Salah. Tuna. Terus Tuna. arbauna. Terus Tuna. khamsuna. Situna. Terus Tuna. sabauna. Kemudian Sama. tamanuna. Terakhir Tuna. Nah, apakah bilangan ini mempengaruhi mudzakkar atau muannats? Ada pengaruhnya apa enggak, Bu? Kalau makdudnya mudzakkar atau muannats, ada pengaruhnya enggak? Tidak. Tidak sama sekali ya. Nah, tapi makdudnya sama seperti bilangan apa? Bilangan belasan tadi al-adat sama mudzakkar. Jadi makdudnya harus apa, Bu? Mufrad Mansub. mansub. Jadi kalau kita simpulkan dari bilangan 11 sampai bilangan 99 itu makdudnya sudah bisa dipastikan adalah apa? Mufrad mansub. Itu udah pasti, itu udah pasti. Ya. Kalau bilangan 100 dan 1000 berarti bilangannya harus mufrad majrur. Tapi kalau di bilangan 11 sampai 99 itu harus apa, Bu? Mufrad mansub. Nah, kalau al-adat al-mufradah gimana? Dari bilangan 3 sampai 10. Kemarin gimana? Harus jamak dan
Mansur. majrur. Mansur. Majrur. Gitu ya. Nah, kita sambil mengulang pelajaran semester lalu ya. Jadi kalau ma'dud di dalam bilangan satuan atau al-a'dad al-mufrodah itu keadaan ma'dudnya gimana, Bu? Harus jamak dan majrur ya. Jamak dan majrur. Jeruk. Baik, selanjutnya al-istifhai, al-adadu at-tartibi. Apa artinya al-adadu at-tartibi? Bilangan urutan. Nah, bilangan urutan. Nah, dari 1 sampai berapa? Sampai 10 yang kita pelajari ya. 110. Yang kita pelajari 10, Bu. Yang mudzakkar sama yang mu'annas. Jadi dihafalkan double, Bu ya. Al-awwalu al-ula. Coba diteruskan. Jadi mudzakkar mu'annas mudzakkar mu'annas. Kemudian atsani apa, Bu? Asaniyah. Atsania tuh. Terus Asal asalitu di satu. Ar-rabi'atu. asalitu Ar-rabi'u. Ar-rabi'atu. Terus Rabi'atu. Al-khamisu. 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 Al-khamisatu. Naam. As-sadisu. Kemudian Sadisu. as-sadisu as-sadisatu. Kemudian As-sabi'u. As-sabi'atu. Ar-rabi'at. 7. kok habis as-sabi'u, Bu? As-sabi'u sampai jadi as-sabi'atu. Kemudian Sabi'atu. as-faminu jadi Saminatu. at-taminatu. Kemudian At-tasi'u. Tasi'u. at-tasi'u At-tasi'atu. tasi'atu. Al-ashiru. Al-ashiru. Al-ashiratu. Naam, al-ashiratu. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz tanya Ustaz. Yang 20 Nah. sampai 10 itu tadi, berarti dia cuma punya satu bentuk ya Ustaz? Iya, betul. Nggak ada isrunatu, nggak ada salasunatu, nggak ada. Nanti kita akan belajar tentang kalau keadaannya mansub, majrur. Kita akan belajar. Nanti ada bentuk yang lain. Gitu, Bu ya. Tapi belum nyampe. Nanti di semester 4 atau semester antara 5 dan 6, Bu ya. Jadi kita sementara dalam satu bentuk dulu, Bu ya. Yaitu isruna, salatuna, dan seterusnya. Gitu ya, Bu Gayu. Ya, Bu Gayu ya Ustaz. tadi. Iya Ustaz. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi kaidahnya apa, Bu? Kita sudah hafal semuanya al-adat tartibi. Tinggal kita harus tahu kaidahnya. Apa kaidahnya? Dia seperti apa? Naat man'ut. Naktun. Naat man'ut. Ya. Dia naktunnya, Bu ya. Otomatis kalau naktun itu mengikuti man'utnya. Nah, otomatis kata benda atau makdutnya di sini di awal atau di akhir? Ma'dudnya ini sebagai man'ut atau sebagai naktun. Nah, tadi dah saya kasih clue. Berarti ma'dudnya sebagai apa, Bu? Makdudnya Man? sebagai Naat. Sebagai man'ut. Oh, Ya. sebagai- Ma'dud sebagai man'ut karena Oh, dia ya. di awal kata. Ya kan? Ad-darsu as-sabi'u. Jadi ma'dudnya dulu yang disebut, baru naktunnya. Oh, Ya, ya. naktunnya itu adalah angkanya. Itu ya, bisa dipahami? Ya, Ustaz. Nah, jadi harus diikuti mu'anasnya atau nauknya dari segi i'rabnya ya. Hanya 2 saja cukup, Bu ya. Dari segi nauk dan i'rab. Itu yang harus diperhatikan untuk kata bilangan yang jadi urutan ya. Bilangan urutan itu harus fokus ke 2 hal saja cukup. Nauk dan i'rab. Ya. Kalau masalah nakirah ma'rifahnya gimana? Ya pasti ma'rifah. Kalau masalah jamaknya gimana? Pasti mufrad. Bilangannya pasti apa, Bu? Mufrad yang kita pelajari ya. Nah, jadi yang kita fokuskan adalah hanya 2 saja. Antara apa, Bu? Nau dan i'rab. Kalau nau ada mudzakkar dan muannas, kalau i'rab ada 3. Antara marfu', mansub dan Majrur. majrur. Ya, gitu, Bu ya. Harus diperhatikan. Nah, jadi kalau ada soal ketika angkanya
kok di akhir biasanya kan angka dulu baru makdud kan? Tapi kalau di sini angkanya di akhir, makdud dulu baru angka, berarti sudah dipastikan kalau itu pakai al-adat at-tartibi. Gitu ya. Baik. Kemudian al-istifhamul manfi. Kita belajar dua ya di sini ya. Al-istifhamul manfi. Alaysa kadzalika, sama ma ya. Sama ma. Ama. Sama ama. Ama qara'tal Qur'ana. Nah, jawabannya kalau positif apa, Bu? Kalau positif. Ama qara'tal Qur'ana. Kalau jawabannya positif harus pakai bala. Bala. Kalau kalau negatif harus pakai naam. Naam ma qara'tu. Nah, di sini Alisa Kadalik sudah dipastikan. Pasti jawabannya apa, Bu? Bala. Bala. Kalau yang kita pelajari ya, sudah dipastikan jawabannya bala. Nggak mungkin naam. Pasti bala. Kemudian, ayuhuma. Apa artinya ayuhuma? Ayyuhuma. Dari keduanya. Mana dari keduanya? Manakah dari keduanya ya? Misalkan ada Hamidun wa Yasirun. Ayuhuma atwalu. Jadi, nanti kalau membuat kalimat seperti itu, Bu ya. Ibu-ibu harus menyebutkan dua benda, entah nama orang atau siapa. Jadi kemudian ditanya, kalau langsung ayuhuma itu kayak aneh Bu ya. Ayuhuma asguru, ayuhuma atwalu, ayuhuma akbaru. Nah, jadi aneh nanti. Nah, nanti kalau nanti suatu saat kalau ada pertanyaan disuruh buat kalimat, jadi harus ada mukaddimahnya Bu ya. Harus ada apa Bu? Mukaddimahnya. Ad-darsu ar-rabi'u. Mada darusna fi darsi rabi'a. Ini sudah masuk ke kata kerja sampai pelajaran 7. Masya Allah. Gitu Pak ya. Jadi kita belajar pelajaran keempat sampai pelajaran 7 itu tentang kata kerja semua. Sudah bisa dipastikan nih Bu ya. Nah, lihat. Isnadul fi'lil madi ila domairi. Nah, nanti pertanyaan di ujian itu disuruh merubah kata kerjanya, Bu. Kalau fa'ilnya dua orang gimana? Kalau nanti kalau jamak bagaimana fa'ilnya? Nah, maka harus diperhatikan. Kita sudah hafal, Bu ya. Coba dari kemarin yang kita hafalkan kata kerja dahaba atau kata babu? Kayaknya Kata dahaba saja ya, dahaba. Kata Yang mudah lah. kata apa ya? Coba dihafalkan. Dahaba, dahaba, dahabu. Ayo teruskan. udah. Dahabat. Zahabat, zahabatna, zahabna. Zahabta, Terus. zahabtuma, zahabtum. Wadahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, Hmm. zahabna. Nah, dahab tuh dahab. Nah, itu harus tahu penggunaannya, Bu ya. Oh, kalau dahaba satu orang laki-laki. Kalau dahaba dua orang laki-laki. Kalau dahabu lebih dari dua ya, berarti penggunaannya. Lebih dari dua berarti tiga sampai seterusnya. Itu pakai laki-laki ya syaratnya dahabu. Kalau dahabat, berarti satu orang perempuan, dahabata dua orang perempuan, dahabna berarti lebih dari dua perempuan yang melakukan, ya. Berarti tiga sampai seterusnya ya. Itu dahabna. Nah, kalau dahabta gimana? Dahabta Kita untuk itu tadi goib ya. Kalau kamu tadi goib kamu sekarang untuk laki-laki. lawan bicara. Lawan bicara laki-laki. Dahapta satu orang, dahaptuma berarti dua orang lawan bicaranya. Kalau dahaptum berarti lebih dari dua lawan bicaranya, laki-laki pastinya. Kalau dahaptum dahapti ya, dahapti berarti apa? Satu orang Perempuan. perempuan lawan lawan bicara. Dahaptuma juga dua orang. Nah, jadi dahaptuma ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Nggak ada bedanya. Yang penting dua orang. Kemudian kalau dahabtunna lawan bicaranya berapa, Bu? Lebih dari dua perempuan. Lebih dari Lebih dari dua. Kalau dahabtu, saya yang berbicara. Saya. Dahabna berarti kami ya. Mudah kalau entah kali misal mudah. Sampai sini ada pertanyaan tentang kata kerja. Nah, di sini belum bahas fa'il dan maf'ul, Bu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini, nanti di pelajaran kelima ya, insya Allah.
Ma'an nafiyah. Apa artinya ma'an nafiyah? Penafian. Menafikan. Artinya apa, Bu? Ma di sini artinya apa, Bu? Apa? 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 Kok Apa? apa? Bukan. Ma di sini artinya apa? Ma'an nafiyah. Tidak ya, tidak. Menaf artinya tidak atau bukan. Boleh tidak, boleh bukan. Ya. Kalau li'anna artinya apa, Bu? Lian. Li'anna artinya apa? Li'anna. Bahwasanya. Loh, kok bahwasannya bukan? Ada yang bisa? Karenanya apa ya? Hmm? Lian. Apa artinya li'anna? Karena. Li'anna. Karena. Artinya adalah Karenanya. karena. Ya, kaidahnya sama dengan apa? Kaidahnya sama dengan inna. Itu ya. Kaidahnya sama persis. Yaitu apa? Yansibul lisma wa yarfa'ul khobar. Menasabkan isim kan. Di sini juga. Hmm? Gimana, Bu? Kaidahnya sama dengan ina itu ya Ustaz apa? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Hmm. 6. Yansibul lisma wa yarfa'ul khobar. 6. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Li'anna itu kan artinya karena ya. Nanti kalau dibuat kalimat, nah harus ada kalimat tanyanya atau intinya jangan langsung li'anna ya. Kalau langsung li'anna aneh nanti. Li'anna ni maridun, li'anna hamidan maridun, li'annahu maridun. Nanti aneh nanti. Kalau bisa ada kalimat sebelumnya. Misalkan kharaja Muhammadun al-fasla li'annahu maridun. Nah, misalkan seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Nah, karena nanti di soal terakhir itu pasti ada membuat Kalimat kalimat lengkap. Membuat kalimat lengkap. Gimana, Bu? yang tadi kalimatnya gimana Ustaz? Kalau liana itu tidak boleh langsung gitu, harus ada kalimat Ya, dulu. kalau bisa ada kalimat sebelumnya atau ada pertanyaan. Misalnya ada kata tanya dulu. 5 ada atau 5. Ya kan kalimat mengapa, Pak, Bu? Kalimat mengapa? Kalimat tanya mengapa apa, Bu? 5 atau 5 ada ya? Hmm. Dimana? 5 ada kharaja Muhammadun. Boleh langsung dijawab double. Langsung jawaban di annahu maridun. Misalkan seperti itu. Atau kharaja Muhammadun di annahu maridun. Atau gitu nggak apa-apa. Jadi intinya jangan langsung li annahu gitu aja. Intinya apa, Bu? Jangan langsung li annahu. Lalu tidak ingin atau ingin apa? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke pelajaran 5. Pelajaran 5. Bisa? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita ke pelajaran 5. Ad-darsu al-khamisu. Di sini kita belajar tentang kalau sudah ada kata kerja biasanya ada fa'il dan maf'ul. Gitu ya. Nah, fa'il yang kita pelajari ada 3, Bu ya. Apa saja, Bu? Domirun baris. Ismun dohir dulu ya, biar lebih enak. Biar urut. Ismun dohir, domirun baris, sama domirun mustatir. Nah, di kata kerja madi, fi'lun madin, ini mempunyai berapa yang fa'ilnya domir mustatir? 5 ya? 2 saja, 2. 5 lagi. Hanya 2 saja, yaitu di domir apa, Bu? Huwa dan iya, yang lain itu pasti apa, Bu? Fa'ilnya domirun baris gitu ya. Bisa dipahami? Kalau misalkan kata kerja yang kita sebutkan tadi ada ismun dohirnya, berarti fa'ilnya ya ismun dohir. Kalau nggak ada ismun dohirnya, berarti fa'ilnya apa, Bu? Domirun mustatirun. Gitu, Bu ya. Jadi keberadaan ismun dohir biasanya menjadikan fa'ilnya itu ya ismun dohir.
Tapi kalau ismu dhahirnya tidak ada, berarti fa'ilnya siapa, Bu? Fa'ilnya apa? Domirun mustatirun. Misalkan dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Mana fa'ilnya? Muhammadun ismu dhahir. Tapi kalau nggak ada, dhahaba ilal masjidi. Nah, dia pergi ke masjid. Nah, berarti fa'ilnya mana, Bu? Domir Domirun mustatir. mustatirun taqdiruhu huwa. Dhahabat juga, dhahabat Fatimatu ilal masjidi. Berarti fa'ilnya mana, Bu? Fa Timah. Fatimah. Ya, ismun dohirnya. Tapi kalau nggak ada orangnya, dhahabat ilal masjidi. Berarti fa'ilnya mana, Bu? Domirun mustatirun takdirun iya. Taqdiruhu hiya. Naam, gitu ya. Mudah ya, insya Allah ya. Kalau domir baris, mudah. Tinggal kita sebutkan hurufnya. Dhahabu ilal masjidi. Nah, berarti mana fa'ilnya? Wawul Timah. jamaah. Dhahabna ilal masjidi. Mana fa'ilnya? Nah. Nunun. Naam, Nun. nunun apa namanya? Nunun niswa. Nisbah. Naam. Kemudian dhahabtu ilal masjidi. Mana fa'ilnya? Mutaharika. Naam, tak mutaharika. Sahih. Gitu ya, mudah ya, fa'il. Nah, kalau maf'ul gimana? Kalau maf'ul bedanya hanya satu. Tidak ada domir mustatir. Nah, berarti hanya dua, Bu ya, maf'ul itu. Apa saja, Bu? Domir bari, isim Iya, dohir, benar. Nah, isim dohir, dohir dan dan domir baris. Baris. Naam. Nah, yang sering saya tanyakan, Bu. Kapan fa'ilnya itu diakhirkan? Nah, ini kan urut, Bu ya. Fa'il, maf'ul. Kapan maf'ul bihi itu didahulukan? Nah, kapan itu terjadi? Masih ingat gak? apa yang kata Allah itu? Ayo, kata Allah itu. Itu lupa. Aduh, lupa. Itu memang ada di pelajaran ke-9, Bu. Tapi gak apa-apa. Dari sekarang saya bahas terus, Bu. Ayo, ada yang masih ingat gak? Bu Gayo. Pas. Biasanya ingatannya cepat nih, Bu Gayo. Kapan maf'ulun bihi mendahului fa'il? Kapan itu terjadi? Cuman satu ya. Keadaannya cuman satu. Gak ada yang tahu? Aduh, Lupa Ustaz, bukan lupa nggak semua. lupa Ustaz. Kapan? Tadi kan kita udah belajar tadi fa'il, macam-macam fa'il, macam-macam maf'ul gitu kan. Jadi biasanya yang disambung itu domir atau dohir. Yang disambung dengan kata kerja ya. Biasanya Domir. yang disambung itu domir apa dohir. Berarti jika maf'ul bihi-nya domir dan fa'ilnya apa? Dohir. Dohir gitu aja. Pakai logika, Bu ya. Nah, karena ismun dohir tidak mungkin digabung dengan kata kerja. Yang pasti digabung adalah apa? Domir. Makanya maf'ulun bihi bisa mendahului fa'il. Karena tadi apa? Maf'ulnya domir. Fa'ilnya apa? Dohir. Contohnya apa? Nah, yang kata Allah tadi maksudnya apa? Syafahullah, syafaqallah. Gitu maksud Bu Sumiati tadi kan? Nah, Ustaz itu lupa. Iya, syafaqallah. Mana objeknya? Ka kan? Fa'ilnya. Apa maf'ulnya ka? Fa'ilnya di Allah. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Ya Allah sih. Nah, taib. Nah, pelajaran seterusnya itu tinggal murojaah saja yang kita pelajari di pelajaran 4 ya. An-ma'uta al-mutasila bil fi'il madi. Jadi ada macam-macam tak ya di kata kerja madi. Ada tatitu sama tak sukun. Nah, semuanya fa'il kecuali apa, Bu? Kecuali tak sukun. Tak sukun itu sebagai apa? Tanda Alamatut. alamatul Nah, tanda ya. alam Alamatut taknis namanya, Bu. Alamatut taknis. Kalau tat itu semuanya
fa'il yaitu tak mutaharikah. Kalau ta domir anta, kalau ti domir anti, kalau tu domir apa Bu? Ana. Ana, sahih. Makanya di sini ada ta'u ta'nits itu tak sukun, ta'ul mukhatab itu ta, ta'ul mukhatabah itu ti, ta'ul mutakalim itu tu, ya. Itu tu. Itu tu. Sampai sini ada pertanyaan tentang ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ba'du Ustaz, doma irinas bi ya. Ustaz, apa nih? Diulang lagi, Ustaz. Yang taknis, eh, Ta'u yang tak ta'nis itu tak sukun, tak ta'ul suku. mukhatab itu ta, ta, Iya, iya. ta Bu ya, Iya, ta'ul mukhatab. Ta'ul mukhatabah itu ti, ti-nya Bu ya. Ti. iya. Dahab ti, korok ti. Ta'ul mutakalim itu tu, Tuh. itu tu. Iya. Dahab tu, korok tu, syarib tu, nah, dan lain sebagainya. Itu ya. Iya, Ustaz. Terus ba'du dhamma nasbi al-mutasilah. Jadi di sini domir yang sebagai objek ya. Ada hu, ha, huma, hum, hunna. Bentuknya sama seperti digabung dengan inna ya. Memang domir objek itu bentuknya sama dengan domairul jar juga. Nah, jadi sama kalau di inna itu memang sama-sama namanya sama yaitu domairul nasab. Innahu, innaha gitu kan sama. Nah, kalau ketemu misalkan domirnya sebelumnya harfu jar berarti di sini kayak lahu, laka, lakum itu berarti domirnya namanya domairul jar ya. Kalau sebelumnya harfu jar. Kalau di sini namanya apa Bu? Domairun nasbi ya Iya. karena dia sebagai objek. Kalau di sini sebagai objek. Kalau yang kita pelajari di pelajaran pertama itu yang innaka, innakum, innaki itu domairun nasbi tapi nasabnya bukan karena objek tapi karena apa Bu? Isem inna. Gitu ya. Isem inna. Jadi sama-sama domairun nasbi cuman penyebabnya berbeda. Gitu ya. Kalau di sini penyebabnya sebagai objek, kalau tadi di semester di pelajaran pertama itu karena isem inna ya, domairun nasbinya karena dia sebagai isem inna. Terus kita belajar anna juga di sini. Anna itu artinya apa? Anna? Ana. Anna artinya apa? Bahwasa, bahwasanya atau bahwa, gitu ya, bahwasanya. Kaidahnya sama dengan nama Bu. Laisa atau inna. Kaidahnya. Ina. Naam. Sama kayak Ina. inna. Apa kaidahnya? Yan Yan sibulisma ma wayar wayar faul kobar. khobar. Baik. Gitu ya. Biasanya anna di sini peletakannya gimana, Bu? Kalau inna kan pasti di awal kalimat. Tapi kalau anna kapan dia disebutkan? Di tengah-tengah. Di tengah ya. Biasanya setelah adunnu. Adunnu, anna, Muhammad, dan maridun. Biasanya juga sami'tu. Sami'tu anna darsa sahlun. Biasanya seperti itu ya. Dia anna di sini pasti di tengah kalimat. Jadi ya letaknya ya. Nah, nanti kalau disuruh mengharokati yang lengkap, biasanya hamzahnya di sini dihilangin, Bu. Jadi Ibu harus mandiri memberikan hamzah yang tepat. Selain harokatnya, tapi memberikan hamzah yang tepat juga. Antara di atas atau di bawah, gitu. Pakai anna atau inna. Kalau anna pasti hamzahnya di atas, kalau inna pasti hamzahnya di bawah. Gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir di yang hamzah ini al-adat al-murqabah seperti tadi. Kalau al-fadul uqudnya nggak ada perubahan sama sekali ya. Tapi kalau al-adat al-murqabah secara penerapan dia berubah karena di sini makdudnya mu'annas. Kita langsung praktek aja Bu ya karena kita untuk menghemat waktu ya. Jadi kaidahnya sama ya, juz al awal, juz asani. Jadi yang dibagi dua A sama B. Kalau yang A yuwafiqul ma'dud, kalau yang B juz al awal yukhalif, juz an asani yuwafiq. Coba kita langsung praktek aja. Misalkan
15 sekolah atau 17 sekolah, 15 terus. Apa Bu bahasa Arabnya? 17 sekolah. 17 sekolah. Sab'a asyrota madrasatan. 6, sab'a asyrota ya. Sab'a. Kalau 12 siswi, apa 12 siswi? Isnata Isnata asyrota talibatan. 6, kalau 11 jendela, gimana? 11 jendela. Ihda asyrota Rota nafidatan. nafidatan. 6, ihda asyrota. Insyaallah udah lancar Bu ya. Insyaallah nanti ujian bisa UTS bisa semua ya. Insyaallah. Lanjut al-mabahis. Mu'annas, fa'lan wa jam'uh. Nah, jadi di sini kita belajar kata sifat yang diakhiri alif dan nun ya. Seperti jau'anu, gotbanu, itu ada mu'annasnya dan ada jamaknya ternyata. Kalau yang kita pelajari di semester pertama, al-mustawa awal ya, kita baru belajar fa'lanu saja ya. Jau'anu, kaslanu, dan lain sebagainya. Tapi belum belajar yang mu'anas dan jamak. Nah, jadi di sini jamaknya apa, Bu? Kita belajar mu'anasnya dulu. Mu'anasnya polanya apa, Bu? Fa'ala. Fa'la. Fa'la. Nah, kalau jamaknya ada dua ya. Apa, Bu? Ada dua Fi'alun. pola. Mu'ala. Fi'alun sama fu'ala. Sahih. Coba saya sebutkan kata sifatnya, nanti sebutkan mu'anas dan jamaknya ya. Dari kata mal'anu. Belum belajar ya mal'anu. Mal'an. Ini aja deh. Ah, Syaba'anu. Iya. Syaba'an. Syab'anu. Shiba'un. Nah, mu'anasnya dulu. Mu'anasnya apa? Syaba'an. Syab'a. sab'a. Syaba'a. Nah. Godbanu. Utbah. Ba. Mu'anasnya. Mu'anasnya. Jamaknya. Ridhabun. Dobun. Naam. Gitu, bun. Kalau kaslanu. Jadinya apa, Bu? Kaslanu. Kasla. Lah. Kasla. Terus jamaknya. Kusala. Usala. Ini beda sendiri ya. Jadi yang fu'ala hanya di kaslan. Sebenarnya ada lagi sakron ya. Sakron itu apa, Bu? Di Al-Qur'an ya. Mabuk. Sakron artinya apa? Mabuk. Masya Allah. Jamaknya apa? Sukaro. Masya Allah. Di surat apa itu, Bu? Wa antum sukara. Ya yuladina amanu la apa itu? Tentang sholat ya. Janganlah kamu sholat dalam keadaan Mabuk. apa? Mabok. Mabuk. Gimana Bu ayatnya, Bu? Masih ingat gak? La taqrabu sholata ya, Masya Allah. La taqrabu sholata wa antum sukara. Ya, lanjut. 5 menjadi 5. Nah, jadi di sini perbedaan 5 dengan 5 apa, Bu? Masih ingat gak? Kalau 5, ini secara makna sama semua ya. Secara makna sama. Artinya apa, Bu? 5 dan 5. Maknanya apa? Mengapa Ayo, ya? mengapa? Bedanya secara penggunaannya. Kalau 5, penggunaannya harus di awal kalimat. 5 kharajta minal fasli harus pakai 5. Nah, kalau 5 itu harus wakof atau di akhir kalimat. Nggak mungkin 5 kharajta, nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi kalau pakai 5 gimana? Akharajta minal fasli 5. Nah, gitu ya. Jadi harus di akhir atau diwakofkan. Atau berhenti di situ. Bisa dipahami di sini? Ya. Nah, coba. Baik. Kemudian anwaul i'rab. Anwaul i'rab ada 3, Bu ya. Marfu', mansub, majrur. Udah kita pelajari gampang. Hati. Kita belajar macam-macam hati, hati-hati. Apa, Bu? Hati kalau untuk anta ya. Hati. Artinya apa, Bu? Hati. Berikan padaku. Berikanlah. Berikan padaku ya. Tapi kalau untuk antum jadinya apa, Bu?
Ha, Hatu. hatu. Kalau antunna, jadinya apa, Bu? Hatun. Hatina. Hat, Naam, hatina. Kemudian kalau untuk anti, Hati. hati. Ada yaknya ya, hati. Kalau hati, nggak, di taknya nggak ada yaknya, berarti itu anta. Anta hati. Kalau anti, hati. Taknya panjang. Hati. Baik. Kemudian pelajaran terakhir, sekaligus penutup ya, Bu ya. Nah, insya Allah hari Rabu kita adakan apa, Bu? UTS. Rabu ini ya. Ta'nitsul fa'il wa alamatuhu. Jadi fa'ilnya dimuannaskan. Ya. Dahabta menjadi dahabti. Dahabtum menjadi dahabtunna. Jadi dimuannaskan saja. Kita udah belajar dari pelajaran keempat. Hanya di ini saja, Bu ya. Dipoles. Biar lebih tajam. Ya. Kemudian iltiqau sakinain. Nah, jadi iltiqau sakinain yang kita pelajari ada yang sukun berubah menjadi fathah, sukun berubah menjadi domah, dan sukun berubah menjadi kasroh. Di antara tiga ini mana yang paling banyak ya terjadi? kasroh. Sukun berubah menjadi kasroh. Nah, sukun berubah menjadi domah itu ketika kapan, Bu? Udah kita pelajari. Sukun berubah menjadi domah. Domir. Kum. Hum. Nah, domir semua domir yang ketemu sukun ya. Domir yang diakhiri dengan sukun misalkan hum, kum, atau apalagi tum ya. Itu kalau ketemu al atau ketemu sukun yang lainnya pasti dia menjadi domah, tumu, lakumu, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga belajar kana ya. Apa bedanya kalimat yang tidak ada kana dan ada kananya? Bedanya apa, Bu? Secara makna dulu, secara makna. Menunjukkan lampau. Nah, sahih. Kana Muhammadun fil fasli. Tadi Muhammad di kelas. Tapi kalau secara kaidah gimana, Bu? Kalau ada kananya gimana, Bu? Menjadi kalimatnya seperti leisa ya. Yaitu apa? Nah, setelah kana harus apa? Menjadi isam Rob. ka Kana. 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 Isam kana itu marfu atau mansub? Isam kana. Yarfa'ul isma. Yang faulis. Berarti marfu ya. Isam Marfu. kana itu marfu. Berarti kalau khobaru kana harus apa, Bu? Mansub. Mansub. Tapi ini sama kayak Laisa, Bu ya. Laisa yang kita pelajari itu nggak ada yang mansub secara utuh kan, Bu. Jadi khobarnya ini karena didahului oleh bi biasanya kalau Laisa ya. Tapi kalau di kana khobarnya ini kebanyakan adalah keterangan tempat. Makanya jadi mansubnya jadi tidak ketahuan atau tidak kelihatan. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung ke tum al-fa'il ketemu domir ya. Ketemu domir nasab. Nah, jadi apa, Bu, perubahannya? Gampang sekali di sini. Tum ketemu ha menjadi apa? Tumuha. Jadi hanya ditambahkan apa, Bu? Ditambahkan wow ya. Tum ketemu domir setelahnya. Jadi domir tum itu kan domir fa'il, Bu ya. Kalau ketemu domir lagi, yaitu domir objek, maka tumnya ini harus berubah bentuk. Menjadi apa, Bu? Menjadi Tumu. tumu ya. Hanya ditambah wow. Hanya ditambah apa? Wow. Jadi tuh. La tadribuhu. La tadribuha ya. Seperti itu. Terus. Du idakan anak tan. Nah, ini yang kita pelajari du di sini cukup mudah ya daripada yang kemarin. Kemarin. Yang di pelajaran pertama ya. Yang ada jamak sama muannasnya ya. Nah, sekarang di sini nggak ada sama sekali. Yang penting kita fokuskan apa? Setelah du sama sebelum du saja. Kalau sebelum du adalah ma'rifah, maka setelah du harus Marifah. ma'rifah juga. Kecuali kalau du sebagai khobar ya. Kemarin ada kan soalnya du sebagai khobar, dia yang lain jadi nakun semua. Kok ini du sebagai khobar? Nah, makanya kalau so jadi khobar,
itu dunya setelah itu biasanya nakiroh. Setelah itu apa Bu? Nakiroh. Muhammadun du kolamin. Nah, jadi sebelumnya ma'rifah, setelah du itu nakiroh. Al mudarisu du maktabin, ya kan? Ah, tapi beda sama yang di soal-soal yang ada di yang kita kerjakan kemarin. Nah, itu kebanyakan adalah sebelum du pakai al karena du di sini sebagai naktun. Jadi setelah du harus makrifah juga. Ainal kitabu dul gilafil ahmari, ya kan? Dul gilafi ainal kitabu dul gilafi. Jadi sebelum du itu al, setelah du juga kasih al seperti itu. Intahatil murojaah. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu.